yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Barangkali yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu bersama, katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Dari berapa banyak engkau yang mau mengasihi dan mencintai Tuhan. Mulai angkat suaramu, sembahlah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kiparalaba syaralamu,
Kami mau cinta Engkau. Oh, haleluya. Kau yang terutama buat hidup kami, Yesus. Hiara masyaralamu. Kami cinta Engkau, kami mengasihimu selamanya. Tiada masyarakat-Mu. Sampai selamanya kami cinta Engkau. Kiparalah masyarakat-Mu. Kiparalah barala barala. Sikaralah barala 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 barala. Kasih Yesus sudah diberikan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan anugerahnya melimpah buat setiap hidup kita. Mari berapa banyak Engkau yang rindu lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Bersama dengan saya buka kedua tangan kita pagi hari ini. Mari nyatakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Sikarala barala 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 barala. Mari nyatakan masing-masing pribadi kepada Tuhan. Sikarala barala barala barala. Inilah setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Barala 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 barala. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Haleluya. Tiada masyarakat-Mu. Sembah Dia karena Engkau mengasihi Dia. Sembah Yesus karena Dia yang layak untuk kita sembah. Tiada yang lain selain Yesus Kristus Tuhan. Oh, kiparala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Ora basyarala barala. Kiparala barala. Sikarala barala barala barala. Ora basyarala barala. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sikarala barala barala. Sikarala. Terima kasih Yesus. Sikarala barala barala. Kiara. Kora basyarala. Sikarala. Sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tidak perlu kita khawatir sebab kita punya Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia sanggup. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Hey! Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Siapa percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita? Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang nyanyikan kebesaran. Bisa lebih kuat dari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, daratan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyi sama-sama, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ada kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu. Mari angkat tangan sama-sama. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang Sanggup teguhkan hati. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. yang percaya angkat tanganmu tinggi katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang sanggup teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah Tuhan besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri katakan bersamamu. Bersamamu Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku dan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, lewati ku lewati semua Kau yang mampukan setiap kami Tuhan. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Siapa percaya akan ditolong Tuhan, akan disertai Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Pujikan lagu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Kasih Tuhan. perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah.
besar, Anugerahmu besar melimpah Saya rindu mengajak kita semuanya membuka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari terima anugerah Tuhan yang besar pagi hari ini. Cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Semua karena rahmatnya yang besar dalam kehidupan kita. Hinamata kayara laba shikiara laba. Uraba shikiara laba laba. Hinamana lama shikiara laba. Yesus. Haleluya. Anugerahmu besar. Lipat bagiku. Kalau kami umat Tuhan boleh berdiri, kalau gereja Tuhan ini masih boleh berdiri melewati semua tantangan dalam kehidupan kami. Ini bukan semua tentang kami, bukan semua karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Tetapi karena roh Tuhan, karena pribadi Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Dan setiap kami ada di dalam-Mu. Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Allah Immanuel yang setia, yang Dia pernah meninggalkan setiap kami gereja-Mu di tempat ini. Oh Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi sembah Dia. Oh bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh bersyukur. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan.
your loving kindness, for your grace, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Mari setiap kita yang percaya hidupnya disertai Tuhan, katakan sama-sama. Bersamamu Bapa. Lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Bersama perkenanmu yang teguhkan hati. Kau yang mentindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan bagi kami. Kami percaya anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekarang buka kedua tangan kita bersama, terima anugerah Tuhan yang besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. 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 Terus buka hati buat dia Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ibadah ini diberkati Tuhan. Bukan karena acara, program, pembicara, atau fasilitas. Tapi karena Tuhan yang mulia ada di tengah-tengah kita. Shikara pataka sandara papa. Yes Lord. Mari rendahkan hati kita di hadapan Dia. Orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Karena Dia cari penyembah yang mau menyembah Dia dengan segenap hati. Shedekara papa. Haleluya. Boleh angkat kedua tangan sekali lagi. Nikmati hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Dengan rileks, mari sembah dengan segenap hati. Apa yang ada di hati kita. Nyatakan yang baik tentang Tuhan. Horapataka shekete karapataka sandara papa. Shekete karapapa. Shedekara pataka sandara pataka shekete karapa shekete karapa. Yes Lord. Oh. Shedekara pataka sandara pataka shekete karapa. Sekali lagi katakan here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship you, Lord. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God.
never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Mari umat Tuhan katakan, Here I am. Yes Lord. Dia bersama kita. Proklamasikan. Oh, serukan here I am, here I am, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Yes, Lord. Hati kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang tidak hanya sanggup menolong kami, tapi Engkau mau menolong kami. Engkau mampu menolong kami, tapi Engkau juga mau menolong kami. Ada mungkin orang yang bisa mampu tolong kami, tapi belum tentu mau menolong kami. Ada orang yang mungkin mau menolong kami, tapi belum tentu mampu menolong kami. Tapi Engkau Tuhan yang mau dan mampu menolong kami. Mampu dan mau menolong kami. Mau dan mampu menolong kami. Wow, kami bangga punya Tuhan yang begitu dahsyat. Pekerjaan tangan-Mu sangat dahsyat dan luar biasa. Bapak terima kasih buat ibadah pagi hari ini menjelang siang. Sekarang waktunya bicarakan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kalau hamba boleh ada di sini. Ini semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Hamba berdoa di ujung manapun kami duduk. Tangan-Mu tidak pendek untuk terulur kepada kami. Biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan. Tapi semua apa yang kami alami kami janji hanya buat kemuliaan nama-Mu saja. Karena untuk itulah kami dipanggil Bapa. Terima kasih hadirat-Mu ada di sini. Bekerjalah dengan leluasa. Tumpahkan hati, perasaan, kerinduan-Mu apa saja Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu. Kemuliaan, hormat, pujian hanya milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap diberkati untuk jadi berkat buat yang lain. Mari katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sebuah anugerah boleh ada di ibadah di Betani Nginden ini, ya dari pagi tadi sampai yang kedua ini. Saya bersyukur yang belum kenal ada nama saya di situ ya. Saya punya nama Rubin Ong. Saya tinggal di Tangerang, ya jadi perkenalannya itu saja kali ya. Saya berterima kasih buat kesempatannya, buat gembala, buat diaken yang ada di tempat ini. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Yang mau katakan amin? Saya tidak mau datang dengan spirit sok tahu, sok rohani, sok pinter, sama sekali enggak ya. Bahasa kasarnya saya mau membantai yang begituan, ya artinya enggak mau datang dengan roh, sok mengerti, sok punya pengalaman enggak ya. Mungkin yang di kursi ada banyak yang lebih punya pengalaman dibandingkan saya. Tapi hari ini firman mungkin di telinga ya nggak apa-apa, oke. Walaupun agak kurang enak buat telinga kita. Yang berharap saya khotbah berkat mungkin agak sedikit kecewa. Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau saya boleh tanya, tolong dijawab. Hidup ini kepercayaan dari Tuhan? Oh kurang mantap. Hidup ini kepercayaan dari Tuhan? Yang setuju katakan amin? Oh ya. Waktu, keluarga, termasuk pelayanan, itu kepercayaan loh. Iya dong, makanya jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa mampu. Saya sadar kok, saya bisa melayani, saya masih bisa hidup hari ini, itu kepercayaan dari Tuhan. Nah tragedi kehidupan itu ada dua saja. Yang pertama adalah kalau kepercayaan sampai diambil dari hidup kita, menangislah. Ya, nggak dihormati manusia nggak apa-apa. Enggak ditolong manusia enggak apa-apa, tapi sampai kepercayaan yang Tuhan beri itu diambil dari kita. Wah celaka loh Bapak Ibu. Ya,
Itu yang terjadi sebetulnya pada satu raja Israel yang pertama yang namanya Saul. Coba, kurang apa Saul? Ya, Saul itu ganteng, gagah, pinter, kurang apa? Menurut saya Saul kurang satu saja, kurang ajar Bapak Ibu ya. No. Ini orang gagah, ganteng, perawakannya layak jadi raja. Ya, tapi yang terjadi begini, karena dia tidak bisa dipercaya. Makanya hidup kalau susah dipercaya, ya sorry ya, mau minta berkat kayak apapun, Tuhan susah percayakan loh. Ya, bahkan saya punya prinsip agak sedikit liar, tidak usah ditiru ya. Prinsip saya begini, saya jarang minta berkat kok. Kalau hidup bisa dipercaya Tuhan dan menjadi berkat, pasti diberkati. Amin. Oh iya. Buat apa mengejar kalau kita sendiri tidak siap? Ya, saya punya teman tahun 90-an perusahaannya dia go public. Di tahun itu dia punya uang bisa triliun. Coba bayangkan, kaya raya banget. Triliun, perusahaannya go public, dia jual di saham, luar biasa. Orang Kristen. Kalau ditanya agamanya apa? Menjawab lebih mantap dari Kristen. Kristen. Kristen itu kakak kelasnya Kristen. Ya, Kristen saja mantap apalagi Kristen. Tapi yang luar biasa begini, dia tidak siap dipercaya. Begitu uang gede, langsung bingung malah jatuh. Makanya aneh ya, orang nggak punya uang bisa hancur, tapi banyak uang bisa bahaya juga. Nanti bisa aneh-aneh Bapak Ibu. Nah kemudian apa yang terjadi? Terpuruk, hancur berantakan, keluarga berantakan, terikat narkoba, selingkuh kiri kanan, bisnis kacau balau, sampai kemudian terpuruk pada titik nadir di bawah telapak kaki. Kasihan banget, untung enggak gila. Ya. Tapi istrinya tetap setia, istrinya tetap support, istrinya tetap menerima, tetap didoakan. Bahkan istrinya, waduh itu saya waktu mendengar kesaksiannya sampai saya geleng-geleng kepala, saya ngomong sama istrinya, Cik, kalau saya jadi cici, mungkin saya enggak kuat loh. Ya, walaupun event saya seorang minister, enggak gampang menghadapi itu. Tapi ini yang dia katakan, istrinya berkata, iya Pak Rubin, kita itu memang belum siap dipercaya waktu itu. Sekarang sudah dipulihkan. Bahkan dia punya berkat berkali lipat ganda dari waktu yang lalu. Ya, karena sudah bisa dipercaya, sudah siap. Ya, soal banyak orang kadang-kala tidak siap. Ya, semua orang tidak siap miskin, tapi lebih banyak yang tidak siap kaya loh. Oh iya, baru naik Alphard saja sudah sombong. Coba, apalagi naik Alphard. Ya nggak ada Alphard lah. No. Baru gaji naik sedikit sudah berantakan. Baru ya ampun diangkat sedikit gelarnya atau jabatannya sudah kehilangan nilai. Nah itu artinya nggak siap. Nah saya puluhan tahun melayani, yang paling saya takutkan adalah satu ini. Kalau kepercayaan diambil dari hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu setuju atau tidak. Tragedi kehidupan adalah kalau hidup ini tidak punya tujuan ilahi. Silakan kaya, silakan sukses. Tapi kalau tidak punya divine purpose mau buat apa? Nothing. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu hari ini, khotbah saya simpel saja. Jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan. Ya, jangan menyepelekan keluarga, jangan menyepelekan waktu, jangan menyepelekan uang, jangan menyepelekan persahabatan. Saya paling tidak suka berkhianat dalam persahabatan, paling tidak suka. Ya, sebab saya tahu begini, semua apapun yang ada pada kita itu kepercayaan dari Tuhan loh. Oh iya, kita ini bisa sehat, itu pun kepercayaan. Oh, kok tidak ada yang amin kayaknya. Oh, berapa banyak orang kadang-kala mau bernafas saja mesti bayar loh pakai tabung gas. Coba. Itu bisa habis berapa itu? Coba. Berapa banyak orang yang sekarang ini ada di rumah sakit pengen kayak kita, nggak bisa loh. Iya dong. Berapa banyak orang yang sekarang sedang depresi, pengen nyembah kayak kita, nggak bisa loh. Berapa banyak orang pengen bersekutu seperti ini, nggak bisa. Kadang-kala kita karena sudah saking biasanya lupa bahwa hidup ini kepercayaan. Ya. Saya menghargai istri saya menghargai anak saya menghargai pelayanan, saya menghargai waktu, saya menghargai persahabatan. Nah, ada orang yang jangan kita tiru, orang ini namanya Esau, coba, anaknya Ishak. Nah, coba kita lihat ya, Kejadian pasal 25, kita lihat sebentar ke sana. Saya akan membaca mulai ayat yang ke mungkin 29 sampai ayat yang ke-34 ya. Boleh ditampilkan di ya, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Ini cerita tentang Esau dan Yakub, ya, dua orang kakak beradik. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan apa Bapak Ibu? Edom. Katakan Edom Bapak Ibu. Edom itu artinya merah.
Nah, saya nggak tahu yang merah-merah di sini apa memang itu tuh kacang merah, subrenopon. Ya, saya nggak tahu ya. Makanya ada teman saya katanya menafsir begini, tapi belum tentu benar. Katanya eso ini mungkin salah satunya nenek moyang orang Manado, karena suka subrenopon katanya ya. Nah, ini tafsiran nggak teologi ya. Tapi ini kira-kira kayak katanya ini sup kacang merah ya, sup ya itu apalagi dicampur sama kaki babi. Waduh. Itu pewahyuan yang sangat dalam menurut saya ya. Nah. Jadi, ini dia. Waktu Esau lelah, nah saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan ambil keputusan apapun kalau kondisi lagi lelah. Roh lagi lelah, jiwa lagi lelah, tubuh lagi lelah. Jangan ambil keputusan yang penting, sebab berbahaya. Ya, ambil keputusan dengan tenang, jangan karena didesak apapun. Saya melayani bukan karena didesak keadaan kok, enggak mau. Makanya saya enggak mau khotbah didesak-desak waktu, didesak-desak kebutuhan, enggak. Saya enggak cari jadwal dalam hidup ini. Sebab berkat hidup saya bukan dari jadwal, berkat hidup saya dari Tuhan. Oh, saya ngalami banget, ngalami sudah. Kan tadi saya di ibadah pertama ngomong, ya jadi pelayan, jadi pengikut Tuhan itu harus feel free, merdeka, ringan, enggak berbeban berat. Masa ikut Yesus kok bebannya jadi berat, jadi stres, kan aneh. Saya enggak mau begituan. Ya dong, ikut Tuhan itu merdeka. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara sampai tidak merdeka, yang kita sembah siapa? Sebab Tuhan kita Tuhan yang merdeka. Tuhan yang ringan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak berbeban berat. Nah, Esau itu mengambil keputusan dalam kondisi lelah. Makanya saya ingatkan para bisnismen di sini, jangan ambil keputusan kalau lagi lelah, jiwa lagi lelah, roh lagi lelah, hidup jauh dari Tuhan, jangan, berbahaya. Sebab ayat berikutnya berkata begini. Ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, saud Esau. Coba ini. Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Dia meremehkan loh Bapak Ibu ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Yakub ini pinter. Perjanjian itu harus pakai itu meterai, harus pakai sumpah supaya clear. Makanya saudara kalau network sesama orang Kristen harus jelas, hitam di atas putih pakai meterai. Jangan asal sama-sama Kristen pasti jangan bahaya saudara. Ya. Jadi ini Yakub jago banget secara hukum. Perjanjiannya tertulis jelas ada hukumnya ya. Dia berkata begitu tuh. Ya, saya lanjutkan lagi. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Baca sama-sama ayat berikutnya, umat Tuhan 23. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang setuju katakan amin. Dari ayat-ayat ini saya langsung tarik saja Bapak Ibu. Karena saya memang tidak mau rumit-rumit. Kita ada Holy Communion segala ya, perjamuan kudus. Yang pertama, ini dia prinsipnya. Orang akan kehilangan sesuatu yang dia tidak hargai dalam hidupnya. Pasti hilang. Ya, saya ulangi lagi. Kita ini akan kehilangan sesuatu yang memang kita tidak hargai dalam kehidupan. Nah, Esau itu Alkitab berkata memandang ringan hak kesulungan. Padahal saya beritahu hak kesulungan ini penting banget. Bukan soal dia anak sulung, bukan soal itu. Hak kesulungan yang punya catatan boleh dicatat ya, di catatan saudara. Hak kesulungan itu secara rohani. Oh enggak main-main, saya enggak mau kehilangan ini loh Bapak Ibu. Apalagi saya beritahu waktu kita percaya Yesus, kita disebut anak sulung. Wah kurang amin kayaknya. Kita disebut anak sulung. Ini bukan soal itu anak pertama, anak sulung, bukan soal itu. Ya, karena ada banyak anak sulung belum tentu sulung juga. Ya dong. Sementara ada anak bungsu bisa jadi sulung. Sebab ini soal roh. Katakan soal apa Bapak Ibu? Roh. Nah, hak kesulungan itu dipandang rendah oleh Esau. Padahal hak kesulungan penting banget, melebihi duit loh. Penting banget, very important kalau bahasa Inggrisnya. Sangat penting banget ya. Sebab hak kesulungan bicara apa? Yang pertama, hak kesulungan itu bicara tentang akses kita kepada kerajaan Allah lewat doa. Oh enggak main-main. Jadi hak kesulungan itu adalah akses kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini bukan soal fisik sekali lagi, akses kita. Sebab orang sulung itu sudah ditebus oleh saudara yang sulung, oleh darah Yesus. Untuk dia itu punya akses, berdoanya itu punya akses. Jadi doanya itu bisa berkuasa. Nah ini yang pertama.
Jadi kesulungan ini adalah akses langsung ke surga. Saya sih enggak peduli, saya enggak punya akses ke manusia, enggak ada masalah kok. Saya enggak punya akses ke pejabat, enggak ada masalah kok. Sebab yang punya hati raja-raja dan hati semua orang adalah Tuhan. Amin. Oh iya dong, Tuhan bisa merubah siapa saja. Yang setuju katakan amin. Yang penting begini, punya akses ke atas enggak? Sementara orang kan sukanya akses ke pejabat, akses ke backingan, akses ke mana lah. Enggak perlu lah, akses ke atas yang penting. Halo? Iya kan? Yang penting akses ke atas, enggak perlu akses ke datar, ke atas. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan yang di atas. Bahkan saya beritahu, yang di bawah bisa terangkat karena yang mengangkat yang dari atas. Amin. Tuhan yang dari atas yang mengangkat kita, yang di bawah tidak bisa angkat kita. Yang di bawah sekali lagi tidak bisa mengangkat kita. Hanya yang dari atas lah yang bisa mengangkat kita. Jadi hak kesulungan itu adalah akses untuk kita ke atas loh. Nah Esau itu memandang rendah ini coba. Yang kedua, hak kesulungan bicara apa Bapak Ibu? Saya bisa breakdown banyak, bisa ya pisah-pisah banyak. Tapi yang kedua, hak kesulungan itu bicara tentang hidup yang jadi teladan. Wah itu lebih penting dari apapun loh. Ya kan? Anak sulung kan harusnya jadi teladan buat adik-adiknya. Nah di luar sana itu banyak orang yang butuh teladan. Yang percaya katakan amin. Indonesia itu sekarang butuh pemimpin yang jadi teladan. Indonesia itu butuh para pendeta yang jadi teladan. Gak hanya teori, tapi teladannya. Ya kan? Saya satu kali Bapak Ibu ya, nginjili orang. Kan saya pastor, pendeta. Lihat orang belum kenal Tuhan, saya injilin. Ya supaya tahu siapa juru selamat. Ya dong. Begitu saya injilin orang, tahu nggak? Orangnya langsung tutup telinga. Ya saya nggak marah. Siapa saya kan? Begitu saya ngomong kebenaran, saya bicara kebenaran. Orangnya langsung tutup telinga. Nggak mau. Dia ngomong, Pak saya punya kepercayaan. Bapak nggak usah ngomong Injil. Bapak nggak usah ngomong Yesus. Saya punya kepercayaan. Ya nggak apa-apa. Yang mempertobatkan orang bukan kita kok. Tapi Roh Kudus, amin. Bagian kita menabur. Nah waktu saya bicara kebenaran, orang tutup telinga, ya nggak apa-apa. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, kalau orang lihat hidup saya benar, mereka nggak bisa tutup mata, berani tutup mata, nabrak. Saya ulangi sekali lagi, oke ya? Waktu saya ngomong kebenaran, orang tutup telinga. Wong sementara saya khotbah di sini saja, kalau saudara mau tutup telinga nggak apa-apa, itu hak saudara kok. Ya, cuman saya takutnya nanti kalau malaikat tiba-tiba tempeleng saudara, nah itu bahaya. Ya enggak, maksudnya waktu kita dengar kebenaran kita tutup telinga ya enggak apa-apa, itu hak saudara, tiap kita punya hak kok. Jadi waktu saya ngomong kebenaran Bapak Ibu tahu enggak, orang itu langsung tutup telinga, ya enggak apa-apa, saya enggak perlu marah, siapa saya enggak mau paksa-paksa. Tapi orang tidak bisa tutup mata waktu lihat hidup saya benar, berani tutup mata, nabrak. Iya kan? Nah kalau nabrak bagus, malah sakit kita doakan dia bertobat. Maksudnya begini, Kristen itu sudah jangan terlalu banyak teori, capek. Kita kurang teori apa? Gereja kurang seminar apa? Gereja kurang pembicara apa? Gereja kurang modul apa? Gereja kurang program apa? Sekarang yang penting waktunya praktek. Loh, iya. Sorry Bapak Ibu ya, orang dunia di luar sana itu kalau dikuliahin terus capek mereka. Sudah banyak yang nguliai. Yang penting sekarang jadi berkat. Bahkan saya beritahu, kepemimpinan itu bukan soal posisi, makanya tidak usah rebutan kursi. Itu pola dunia. Tahu nggak kepemimpinan? Saya punya definisi, saya beritahu buat Bapak Ibu. Kepemimpinan itu adalah kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, ya kemudian dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh sebuah keyakinan, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Saya ulangi lagi. Kepemimpinan itu kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dinyalakan oleh sebuah iman, dan kemudian ditujukan kepada tujuan ilahi. Saya ulangi sekali lagi, ya kan? Ini dia, kepemimpinan itu apa? Kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat menyembah Tuhan, dibangkitkan oleh satu visi. Waktu menyembah Tuhan dapat visi, kalau ambisi dari manusia. Kemudian apa? Dijalankan melalui keyakinan kita, faith, dinyalakan pada sebuah tujuan ilahi. Jadi totally leadership is talking about inspiring. Jadi kepemimpinan itu bicara inspirasi. Nah inspirasi lahir dari mana? Karakter. Karakter lahir dari mana? Firman yang dipraktekkan. Makanya kita di posisi mana saja nggak peduli, kalau hidup punya inspirasi pasti diikuti orang.
sementara banyak orang ngomong leadership talking about positioning, leadership soal jabatan. Capek sudah. Paksa orang ngikutin kita, kalau kita tidak punya keteladanan, ya bahasa Indianya nehi. Nah saya beritahu, hak kesulungan itu adalah keteladanan. Saudara mau orang sederhana, kalau hidup punya teladan, berkeluarganya punya teladan, mengelola uangnya punya teladan. Nah itu saudara punya hak kesulungan. Mau bahasa rohnya kenceng, sorry ya. Kalau tidak hidup punya teladan, orang tidak terinspirasi lihat kita. Nah, hak kesulungan itu dipandang rendah sama Esau. Padahal ini penting banget. Ini urusannya pada kekekalan. Katakan pada kekekalan. Ini melebihi duit, ini melebihi jabatan. Buat apa maaf ya, punya uang banyak tapi disepelekan orang karena karakter berantakan. Nothing. Saya nggak mau. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada sini Bapak Ibu ya. Bahwa orang itu akan kehilangan sesuatu yang kita tidak hargai. Wow. Saya kalau lihat bangsa Indonesia, aduh sayang. Ya kan, beberapa produk dari Indonesia pernah hilang loh. Bahkan diklaim dari negara lain. Saudara terutama yang muda-muda, banggalah jadi orang Indonesia. Ini negara luar biasa, top banget. Sampai ada penulis ngomong gini, Indonesia itu kayak gadis cantik yang seksi. Makanya diperbutkan banyak orang, termasuk negara lain. Oh iya, kita kurang apa coba Bapak Ibu? Wow, negara ini betul-betul luar biasa. Alamnya betul-betul luar biasa. Pernah itu enggak dengar lagunya Frankie Sahalitua? Ya itu Pak Kris mungkin tahu, orang Ambon Pak Kris ya. Frankie Sahalitua ya. Yang nyanyi lagu itu tuh, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu salah satu karangannya sama adiknya itu ya. Frankie Sahalitua, almarhum, dekat sama Gus Dur dulu ya. Yang ngarang lagu Perahu Retak segala itu bagus banget. Satu kali dia ngarang lagu untuk Indonesia. Aduh, saya begitu mendengar konsernya, menangis loh. Itu menurut saya lagu profetik. Profetik banget itu. Dia berkata begini, aku Papua, aku Ambon, aku Timur, aku Batak, aku Jawa, aku Cina, aku Sunda. Coba sebutkan semua suku, dia berkata. Kemudian dia berkata begini, bangsa kita luar biasa. Karena dia berkata begini, penduduknya tidur di atas emas. Coba, orang Indonesia itu tidurnya di atas emas. Karena dalam buminya banyak emas. Kemudian selesai enggak, dia berkata lagi, berenangnya di lautan minyak. Coba bangsa kita itu berenangnya di lautan minyak. Minyaknya banyak banget. Cuman kata-kata berikutnya, saya masgul banget hati saya. Sayang, penduduknya hanya jualan buah pinang. Coba. Karena dikuasai yang lain. Ya dikuasai segelintir orang, dia berkata begitu. Kemudian dia berkata begini, dia sodorkan. Harus ada perubahan di negeri ini. Karena itu dia berkata begini, harus ada perubahan. Supaya apa? Kita tidak berutang buat anak cucu kita di depan. Waktu saya mendengar lagu itu, kemudian saya sadar problem dari bangsa kita apa? Kita itu kadangkala tidak menghargai yang Tuhan percayakan. Oh yes, coba Bapak Ibu yang dari timur pasti tahulah yang dari timur ya. Timur itu wow, ikannya luar biasa. Saya beberapa kali ada di Ambon. Ambon sudah second home buat saya, rumah kedua saya sudah. Saya kadangkala ke Ambon, kadangkala ke timur, Kupang dan sebagainya. Wow, kalau lihat ikannya Indonesia Timur, yang dari Indonesia Timur pasti tahulah. Wih, ikannya luar biasa. Ya dong, lain dengan ikan Jawa. Begitu gigit ikannya di sana, langsung surga terbuka karena enak. Ya kan? Dan yang luar biasa begini, ikan di sana, badannya lain. Karena suka fitness, kan arusnya deras, makanya fitness kan. Kalau di Jawa kurang fitness, arusnya enggak terlalu deras maksudnya kan. Dan yang saya paling kaget lagi, Bapak Ibu tahu enggak? Ini teori dari perikanan. Ikan itu, makanya banyak kapal Jepang dan Korea bertengger di Ambon, minta jatah ikan, bayar. Saya baru tahu, ikan itu lahir di Jepang, gede di Ambon. Coba. Jadi numpang lahir saja itu. Kalau Australia lagi musim dingin, tahu enggak? Ikannya bergerak semua ke arah timur. Papua lah, ke Tuala, ke Maluku, coba bayangkan. Kita ini tanahnya luar biasa. Tapi ada peribahasa ngomong begini, bangsa kita itu seperti katanya, ayam mati di lumbung padi. Coba. Aneh kan? Loh, makanannya ayam kan padi. Tapi kenapa ayam mati di lumbung padi? Karena kejatuhan padi 2 ton. Ayam kejatuhan padi 2 ton, jadi ayam penyet. Kasih sambal terasi sudah itu orang Surabaya paling suka itu.
Nah begitu saya mendengar ini, ya agak kacau nih di hati saya. Tapi problem kita satu, kita itu tidak menghargai yang Tuhan percayakan. Batik mau diklaim negara lain, kesenian tertentu mau diklaim. Saya juga marah, saking banyaknya pulau, belasan ribu pulau. Sampai Indonesia itu kehilangan satu nggak kerasa loh. Ya kan? Nah yang kembali kepada saya ingin katakan buat Bapak Ibu, tolong begini. Jangan tidak menghargai yang Tuhan percayakan. Hilang loh. Berapa banyak orang tidak menghargai itu dia kehidupan. Tidak menghargai berkeluarga. Wow. Kita kehilangan yang kita tidak hargai. Bapak Ibu tahu nanti ujungnya ngeri. Ujungnya. Esau itu ujungnya apa? Menangis meraung-raung. Karena dia menyepelekan. Makanya saya hari ini nggak tahu di hati saya Tuhan taruh firman ini. Saya sudah siapkan beberapa topik sebetulnya. Tapi mendadak karena saya tawanan roh, saya bergerak seperti yang Roh Kudus mau ya. Saya hanya ingatkan buat Bapak Ibu, tolong jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan. Satu kali saya di meja makan, sama teman saya lagi makan, lunch time begitu, ngobrol begitu. Tiba-tiba dia cerita begini sama saya, Rubin, saya punya teman saya punya teman. Nah temannya dia punya om. Jadi ini omnya, temennya teman saya. Oke saya ulangi. Teman saya punya teman, temennya punya om. Jadi omnya, temennya teman saya. Oh iya dong. Jadi ini omnya, temennya teman saya. Udah om sajalah dipanggil daripada kejauhan ya. Nah Bapak Ibu, saya kaget kenapa ini omnya. Tahu Bapak Ibu, true story loh. Dan ini tragedi, ngeri. Hidup ini jangan menyepelekan loh. Pelayanan jangan menyepelekan. Oh saya melayani pelajar. Dari naik sepeda sampai sepeda motor. Saya enggak suka minta dikatrol-katrol orang supaya cepat naik. Semua yang dikatrol enggak kuat, percayalah. Realita di luar sana itu enggak gampang dihadapi. Saya itu belajar dalam kehidupan, bisa kuat sampai hari ini. Oh puluhan tahun pelayanan, mau mundur sering, enggak tahan. Ladang pelayanan saudara pikir gampang? Rimba yang menakutkan kalau kita enggak kuat. Motivasi kalau enggak kuat, karakter kalau enggak kuat. Ada orang kelihatannya baik-baik, ternyata nusuk dari belakang, banyak begitu. Ya, saya bisa bertahan begini bukan karena apa? Oh ya belajar dalam sekolah kehidupan. Makanya kalau sudah punya gelar di sekolah formal selesai, enggak. Berapa banyak orang bergelar hebat, tetap gila saja. Karena memang enggak tahan. Dan makanya saya harus katakan, hargai yang Tuhan percayakan. Om ini Bapak Ibu kasihan sekali. Usia sudah 60 tahun lebih. Tapi di rumah sakit jiwa. Karena gila. Kasihan ya. Dia cerita lagi ke saya. Tahu nggak awalnya dia gila? Wah ini yang luar biasa. Saya harap ini menjadi pembelajaran buat kita. Ini om. Dalam Tuhan Kristen. Tapi nggak sungguh-sungguh. Dia menyepelekan waktu. Buang-buang waktu. Nah om ini terikat judi. Judi itu ikatan. Ya dong. Judi itu ikatan. Ya nggak ada ayatnya sih. Ya kecuali di lagunya Roma Irama pasal berapa saya nggak tahu lah ya. Nah maksudnya judi itu ikatan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Jadi om ini suka ngeramal-ngeramal kerjaannya. Dulu zamannya itu tuh istilahnya loto. Ya kayak SDSB begitu ya. Togel lah istilah kerennya ya. Jadi dia suka ngeramal-ngeramal kuda merah. Berapa langkah disalib kuda putih. Nah itu jarak langkahnya berapa diramal ditembak ya. Nah satu kali ini tragedi banget. Ini om lagi ngeramal-ngeramal begitu. Nggak mau diganggu kan. Pria kalau sudah begitu, wih itu kayaknya dunia segala-galanya itu. Ngeramal begitu. Nah dia punya rumahnya itu didak begitu ya Bapak Ibu. Atas buat tidur, nah bawahnya jualan. Jualan kebutuhan sehari-hari, minyak, sayur-sayuran, beras. Kemudian macam-macam lah, kelontong begitu. Nah istrinya di atas itu lagi terima orderan jahitan. Yang pakai itu mesin jahit butterfly yang seri GL atau seri GL genjot langsung maksudnya ya, yang nggak pakai listrik, yang manual begitu. Jadi istrinya lagi menjahit begitu, nah tiba-tiba anaknya masih kecil usia 4,5 tahun kira-kira, mainan di bawah di toko itu, mainan korek api yang bukan Zippo yang di dress begitu ya, pakai kayu begitu kan. Jadi anaknya ini bolak-balik dikocok-kocokkan, cek korek api kan seneng dia mainan begitu. Nah istrinya ngomong begini, pap kamu tinggalkan itu yang gak perlu itu, turun ke bawah, ambil itu korek api dari tangan anakmu. Apa yang dia katakan? Anak kecil mau buat apa sama korek api? Dia main-main sama waktu.
Saudara tahu, udah dia ngeramal lagi. Alasannya nggak mau diganggu sebetulnya. Betul, 5 menit kemudian tanpa dia lihat, anaknya ambil korek apinya ternyata. Nggak tahu kenapa dimainkan begitu. Yes, api keluar kan, kaget terbakar tangannya, dia lempar kan, tiba-tiba anak kecil. Nah waktu dia lempar Bapak Ibu, masuk ke minyak tanah. Bum begitu, aduh, ya nggak tahu kenapa kok bisa masuk ke minyak tanah. Kemudian apa yang terjadi? Terbakar, musim kemarau lagi. Dalam hitungan detik, api menyambar kemana-mana. Nah biasanya begini, nah ini yang nggak enak. Begitu tahu begitu, langsung dia kaget lompat ke bawah. Cuman anaknya terbakar airnya, rumah cepat terbakar luar biasa. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu, orang kalau tidak mau berubah karena dinasihati dari atas, biasanya terpaksa diubah karena revolusi dari bawah. Itu paling gak enak. Saya ulangi lagi, ini prinsip. Kalau orang gak mau rela berubah, dengar nasihat firman gak mau, merasa hebat, merasa punya pengalaman, main-main dalam kehidupan, gak mau dinasihati, hatinya susah diajar. Saya paling takut punya hati susah diajar. Saya mau hati saya itu kayak tanah gembur yang gampang ditegur, gampang dinasihati, gampang diajar, gak merasa mampu. Apa yang terjadi? Orang ini turun ke bawah, om ini ambil anaknya, tapi sayang anaknya kasihan kebakar tubuhnya. Sekarang jadi gadis yang cacat karena hampir 65% terbakar. Ini kejadian puluhan tahun yang lalu, teknologinya belum sekarang seperti sekarang untuk kulit. Jadi dibawa lari, anaknya selamat Bapak Ibu. Dia mau balik lagi, rumah cepat terbakar. Nah yang kasihan istrinya. Istrinya panik, turun pelan-pelan dari atas. Tapi karena tidak tahu kenapa kepleset, istrinya kesandung, jatuh ke bawah, pingsan. Istrinya mati terbakar hidup-hidup. Itu dalam hitungan waktu nggak lama, kira-kira 15 menit saja. Rumah habis, usaha hilang, istri mati, anak cacat. After that sejak itu, ini orang ini om ini nggak tahan stres berat. Dia mau tabrakkan dirinya beberapa kali ke mobil ya, karena dia nggak tahan, nggak punya harapan lagi. Sampai keluarganya nggak tahan Bapak Ibu, akhirnya taruh om ini di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Dia selalu bawa korek api loh sambil ngomong begini, seandainya. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya begitu mendengar cerita itu di meja makan, coba rasa lapar saya habis, hilang. Ya karena makanannya sudah habis sih. Ya, nah maksudnya begini, langsung kayak begitu, langsung kayak penuh begitu. Saya termenung, padahal orang teman saya ini enggak ngomong ayat, enggak pakai pasal, enggak. Tapi itu true story hidup sehari-hari, tragedi. Begitu saya mendengar itu, saya ketakutan sampai hari ini. Makanya saya beritahu, saya tidak meremehkan istri saya tidak meremehkan anak, saya tidak meremehkan waktu, saya tidak meremehkan kehidupan. Sebab gini, orang akan kehilangan yang dia tidak hargai. Oh yes. Saya sih berdoa para pelayan di sini menghargai yang Tuhan percayakan. Saya berdoa saudara sebagai umat Kristen, hargai yang Tuhan percayakan. Waktu beribadahlah sungguh-sungguh, memberilah sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Jangan nyembah Tuhanku, angkat tanganku. Nah. Ada orang yang tidak menghargai apa yang Tuhan percayakan. Selama kita masih ada bersama, hargai. Sebab sekali lagi begini, ujung dari kehilangan. Nanti Bapak Ibu kalau membaca, Esau itu menangis meraung-raung kayak anak kecil. Terlambat. Yudas kehilangan yang Tuhan percayakan, coba. Makanya dia kemudian gini, jadi orang yang nggak ada artinya sama sekali. Bahkan pekuburannya disebut apa? Hakaldama, tanah darah. Bahkan di kitab Matius pasal 27, Bapak Ibu kalau membaca pekuburannya Yudas, itu disebut dengan pekuburan tanah orang asing. Coba bayangkan, tanah leluhurnya sendiri nggak mau terima jasadnya gara-gara itu. Tragedi ya, Bapak Ibu. Oh, saya bisa punya banyak cerita tentang ini. Makanya betul, harga yang Tuhan percayakan. Oke, saya boleh tanya enggak yang suka olahraga? Olimpiade tahun 68 itu berlangsung di negara mana? Pastor Rubin tanyanya lama begitu, wong saya belum lahir. Ya, enggak ada yang tahu enggak tahun 68 Olimpiade berlangsung di negara mana? Ada yang tahu enggak? Kalau tahun 72 pasti tahu dong, ada filmnya. Munich, Jerman ya. Itu menghasilkan legendaris hebat di kolam renang namanya Max Speed. Menggondol 7 medali emas. Tapi dikalahkan oleh
perenang Amerika yang ada di Beijing, aduh namanya jadi lupa, yang menggondol 8 emas. Nah mundur tahun 68, ada yang tahu nggak negara mana penyelenggara Olimpiade? Ada yang nggak tahu? Ada yang pernah belajar? Hah? Ada yang ngomong Yunani? Ya nggak apa-apa, jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan kok, percayalah ya. Nah tahun 68 Bapak Ibu, Olimpiade berlangsung di negara Meksiko. Itu bukan Olimpiade modern. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu, saya suka ini di event ini. Sebab di lomba lari 42 km, lari maraton, wah ini terjadi peristiwa hebat. Ini orang menghargai yang dia percayakan, yang dia dapatkan dalam kehidupan. Lomba lari, pesertanya puluhan pelari dari puluhan negara, nggak ada seleksi, langsung grand final. Bendera start dikibarkan, lari. Karena 42 km syaratnya begini, lari kiterin lapangan stadion, kemudian keluar. Kalau kayak dari sini kemana lah, saya nggak tahu ke Sidoarjo atau mana lah, mungkin lebih kali ya. Jadi lari, keluar begitu lari. Ya kalau di dalam bosen nanti, lihat iklan yang sama, penonton yang sama, nanti mengundurkan diri kan, bosen kan. 42 km kan 1 jam lebih muter-muter bisa vertigo. Jadi lari keluar, Bapak Ibu tahu 1 jam sekian puluh menit ditunggu para juri. Wah ini true story. Saya suka saksi yang sederhana tapi yang ada nyatanya, yang jangan mistis-mistis lah, capek nanti. Yang real saja, down to earth. Ya, hidup itu harus down to earth, membumi. Yang rohani harus teraplikasi dalam hidup yang jasmani. Yang mau katakan amin? Kalau enggak nanti cuman bahasa roh di dalam gereja, prinsip firman di dalam gereja, tapi enggak dilepaskan dalam hidup sehari-hari. Capek, jangan. Munafik nanti ya, keluarnya kata itu. Nah apa yang terjadi? 1 jam sekian puluh menit, muncul para pelari, masuk ke stadion, ngiterin stadion, nginjak garis finish. Juara 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai beberapa pelari masuk. Ditunggu oleh dewan juri, sekian saat baru masuk lagi beberapa orang. Sampai akhirnya estimasi waktunya sudah ditutup saja lomba, karena sudah ada juara. Jadi juara 1, 2, 3, kemudian prosesi pengalungan medali, selesai semuanya, lagu kebangsaan kemudian dinyanyikan, bendera dikibarkan. Semua kemudian kembali ke mes masing-masing, penonton keluar tinggalkan stadion, tinggal beberapa wartawan beresin alat kerja, kabel-kabel, nulis-nulis dan sebagainya, lampu stadion diredupkan, sudah tidak mungkin ada yang masuk lagi. Di tengah-tengah kesunyian begitu, Bapak Ibu tahu enggak? Muncul pelari terakhir. Nah ini keren ini orang ini. Jadi ini muncul pelari terakhir. Begitu dia muncul, larinya kayak itu tuh, slow motion. Kayak The $6 Million Man, tahu nggak? Yang begini-begini, slow motion. Wih, langsung wartawan tuh ketawa ngakak semua. Kiri kanan ngomong gini, mau cari sensasi ini, supaya dimuat berita ini. Ini jangan-jangan orang stres ini, yang tiba-tiba lari dari dalam kan nggak tahu juga. Karena memang jaga, nggak bawa sepatu. Bahasa Mandarinnya kan itu, nggak bawa sepatu. Jadi dia lari telanjang kaki. Tapi begitu orang ini menyentuh garis finish dekat wartawan kaget setengah mati semua. 2 kakinya berdarah semua. Ternyata orang ini Bapak Ibu tahu nggak? Dia cerita begini, kamu tadi ketawain saya, nggak apa-apa. Wong kalian nggak tahu. Jadi di kilometer 5 dalam lomba yang ketat, orang ini jatuh. Ya jatuh nggak ada yang menolong wong lomba. Saudara itu kalau di luar jatuh, dunia malah ketawain, nggak ada yang menolong kita. Ya dong. Dunia kejam kok, kadang-kala di dalam Tuhan saja banyak orang yang begitu, yang tidak sungguh-sungguh maksudnya, karena kasih makin tawar sekarang, makanya jangan sampai kena virus begini, mesti care, peduli, jangan cuek dalam kehidupan. Bapak Ibu tahu dia berkata, saya bangkit lagi, lari lagi, jatuh beberapa kali, terpaksa dia nggak pakai sepatu, luka semua, jadi pasir nempel di lukanya yang masih basah. Nah ini yang dia katakan. Bapak Ibu tahu orang ini? Orang ini ada di hati saya. Orang ini namanya Stephen Akhwari. Keren. Di semua ajang Olimpiade, sejarahnya pasti nama orang ini tertera. Untuk menyemangati atlet supaya tidak putus asa. Oh dia tidak menang. Kan hidup tidak harus juara 1. Hidup itu yang penting mengakhiri garis finish. Ya dong. Ya dong, hidup kan tidak harus juara 1. Hidup kan tidak harus terkenal gimana. Yang penting mengakhiri garis finish dengan taat. Kurang mantap ini, oke. Enggak, hidup tidak harus juara 1, hidup tidak harus hebat-hebat, enggak harus. Yang penting mengakhiri garis finish dengan taat. Nah itu tuh, yang penting itu. Ya dong, buat apa juara-juara 1 tapi kemudian jatuh lagi, ya buat apa? Mengakhiri garis finish dengan mantap, dengan taat. Nah orang ini, tahu enggak dari negara mana?
Namanya Stefanus. Dia dari negara Tanzania. Lihat di map, Tanzania itu daerah negara Afrika yang miskin. Miskin gak apa-apa dong. Ya kan? Ya dong. Kan katanya begini, hidup jangan diukur dari panjangnya, hidup diukur dari isinya. Hidup jangan dilihat dari datangnya, hidup itu dilihat dari perginya meninggalkan apa. Datangnya dari mana saja. Saya datang dari keluarga sederhana nggak apa-apa. Yang penting saya nanti perginya meninggalkan apa buat generasi berikutnya. Jadi contoh. Nah itu hak kesulungan. Saya mau jadi contoh. Saya mau keluarga saya dicontoh. Saya mau sampai orang ngomong gini, anak-anak muda. Saya kalau nikah mau kayak Kak Rubin. Saya mau. Dong. Itu yang lebih penting daripada duit, daripada kedudukan, hak kesulungan, jadi teladan, jadi berkat buat orang. Kan tadi saya katakan, kalau jadi berkat pasti diberkati kok. Enggak mungkin enggak. Ini prinsip firman. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu dia cerita, wartawan menangis loh. Karena dia ngomong gini, saya dari negara miskin. Pemerintah saya cuma kirim wakil atlet cuma 2 di Olimpiade. Karena terbatasnya dana. Gak apa-apa. Cuman pemerintah ngomong gini, Stephen, nanti kamu di dalam lomba lari, jangan keluar dari arena pertandingan. Jangan keluar, tunjukkan pada dunia, Tanzania miskin, tapi masih punya nilai dalam kehidupan. Tunjukkan pada dunia, kita masih punya martabat. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu datang tidak hanya sekedar berlari, kamu datang berlari sampai menginjak garis finish. Bapak Ibu yang luar biasa begini, Steve, gak usah tepuk tangan gak apa-apa juga. Yang luar biasa begini, Stephen berkata begini, aku datang bukan sekedar berlari, aku datang bukan sekedar berlomba, aku datang menginjak garis finish sampai selesai. Oh itu sakit Bapak Ibu, tapi gak putus asa. Begitu saya baca cerita ini, saya taruh buku, saya tutup, saya menangis loh. Coba orang Kristen model begini semua. Gak usah KKR acara, dunia Surabaya akan diubahkan oleh Tuhan. Pernah rasa enggak orang yang di sebelah saudara satu kali akan dipanggil Tuhan loh. Tidak selamanya kita hidup. Tapi apakah kita menghargai? Saudara mau menghargai yang Tuhan percayakan? Setia, hargai. Yang kedua, setelah itu kita berdoa. Prinsip kedua Bapak Ibu, ini prinsip kedua. Tuhan kita tidak pernah mengurangi, selalu menambah yang terbaik. Amin. Oh iya dong, Tuhan tidak pernah mengurangi kok, selalu menambah yang terbaik. Coba kita lihat Matius 25. Saya sebentar lagi akan selesai, kemudian kita akan berdoa. Ditampilkan mungkin mulai ayat 19. Ini perumpamaan tentang talenta. Multimedia boleh nggak ke Efesus 3 ayat 20 dulu ya. Nanti kita ke Matius pasal 25, saya pasti ke sana. Nah ini dia. Tuhan kita tidak pernah mengurangi loh, selalu menambahi. Saya selama ikut Tuhan betul tuh firman yang berkata, engkau tidak akan jadi ekor, tapi jadi apa Bapak Ibu? Kepala. Jangan mau jadi ekor, yang percaya katakan amin. Nasib ekor paling bagus cuma satu, sop buntut. Ya dong, semal-malnya sop buntut masih bisa kebeli. Tapi kepala itu lain. Kepala bicara apa? Hikmat, strategi. Makanya orang kalau ininya kuat, tindakannya kuat. Tindakannya kuat, kebiasaannya kuat. Kebiasaannya kuat, karakternya kuat. Karakternya kuat, masa depannya kuat. Orang masa depannya kuat karena karakternya kuat. Karakternya kuat karena kebiasaannya kuat. Kebiasaannya kuat karena perbuatannya kuat. Perbuatannya kuat karena cara berpikirnya kuat. Cara berpikir kuat membuat perbuatan kuat. Perbuatan kuat membuat kebiasaan kuat. Kebiasaan kuat membuat karakter kuat. Karakter kuat membuat masa depan kuat. Orang masa depan kuat karena karakter kuat. Karakter kuat karena kebiasaan kuat. Kebiasaan kuat karena perbuatan kuat. Perbuatan kuat karena cara berpikir kuat. Ya dong, coba. Orang kalau cara berpikirnya au, pasti kelakuannya ya. Karena ini medan ini yang paling bahaya. Makanya bahasa asli pertobatan apa? Bukan nangis. Silakan nangis tapi berubah enggak. Mending berubah walaupun enggak nangis. Daripada nangis tapi enggak berubah. Nangis enggak apa-apa, yang penting berubah. Yang celaka sudah nangis enggak berubah. Oh, itu nipu Tuhan dan pendeta loh. Makanya saya enggak terkesima kalau pelayanan lihat orang nangis. Banyak orang nangis. Wong mama saya saja nonton film Ratapan Anak Tiri nangis.
Itu namanya dia dilawat oleh Faradila Sandi. Itu kan dulu yang main Faradila Sandi itu, zaman sama SD. Ini om-om ini pasti ingat lah itu, film itu ya. Nah. Artinya apa? Ini dia medan tempurnya ada di sini, hikmat. Nah Tuhan itu selalu menambah yang terbaik. Dia tidak pernah mengurangi. Tuhan itu selalu mengangkat kita, bukan menurunkan kita. Tapi pertanyaannya, bisa dipercaya enggak? Ya dong. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak. Tuhan itu selalu menjawab doa, selalu yang terbanyak. Terbanyaknya menurut Tuhan, yang setuju katakan amin. Terbanyaknya bukan menurut kita, makanya betul Bapak Ibu. Abraham dijanjikan anak usia berapa? Yuk yang lulus sekolah minggu tolong beritahu. Abraham dijanjikan anak usia berapa? 75 tahun. Tapi dapat anaknya di usia berapa? 100 tahun. Nunggunya berapa lama? 25 tahun. Sebentar ya. Kita kadang-kadang 3 bulan saja sudah marah-marah. Ini 25 tahun. Pak Rubin maksudnya banyaknya apa? Nah ini dia. Banyaknya apa? Banyaknya di sini adalah karakter Abraham makin kuat. Kesabaran Abraham makin luar biasa. Ujiannya makin membentuk dia. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Karena dia setia menunggu janji Tuhan. Nah banyaknya itu di situ. Karakternya berubah. Bisa menangkap? Bisa menangkap Bapak Ibu? Nah itu banyaknya. Lebih sabar, lebih tough, lebih kuat. Makanya orang itu kalau dibentuk begitu, lain hidupnya. Daripada apa-apa dapat, rapuh, percayalah. Saya senang sekali kenapa diizinkan di keluarga yang saya dibentuk. Berat banget pembentukannya. Saya bersyukur hari ini. Ya, sekolah kehidupan melatih saya. Nah itu tuh. Kadangkala Tuhan kalau menjawab lama, karena dia sedang memberi jawaban, hukum dijawab lebih. Amin Bapak Ibu. Lebihnya apa? Kita lebih kuat, lebih tahan, lebih apa? Sabar, lebih beriman, lebih bersyukur, lebih menyembah Tuhan. Nah lebihnya di situ itu. Tuhan membentuk kita. Karena Tuhan selalu menambahi kita. Nah saya tutup dengan Matius 25. Kita selesai. Ayat 19 sampai 24. Tolong pemain piano bisa maju ke depan. Maaf ayat 14 maksudnya. Sampai 19 ya. Mulai ayat 14. Ya thank you. Sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu catat ayat-ayat ini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Hartanya kepada kita. Saudara saya tanya sekali lagi, percaya enggak hidup, waktu, keluarga, usaha, keuangan itu kepercayaan Tuhan? Amin. Makanya betul, enggak usah stres-stres. Yang punya Tuhan kok. Kita hanya penata layanan saja. Amin. Mau pakai kekuatan apa? Kalau sudah memang waktunya selesai ya selesai. Enggak usah stres-stres ya. Enggak usah marah. Orang mau pakai kekuatan gelap nyerang kita, enggak usah takut. Kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang bela. Oh iya dong. Saya ngapain stres-stres? Saya enggak mau pelayanan stres lagi. Ya kalau mau orang mau ambil pelayanan saya ambil saja. Wong ini bukan milik saya kok. Ya dong. Ya kalau orang kemudian mau berkata, apa ini terserah lah, terserah. Feel free aja dalam hidup ini. Toh enggak minta manusia kan. Ya, makanya kalau orang, saya beritahu buat saudara, kalau orang sadar ini enggak ada kepentingan, tajam. Tunjukkan pada saya orang tumpul, pasti sudah punya kepentingan. Tapi begitu enggak punya kepentingan, tajam. Dalam hal apapun. Saya tuh kalau lihat orang tajam-tajam, tapi tajamnya dalam kasih loh, bukan ngawur ya. Bukan kemudian kepahitan luka, enggak. Orang kalau tajam itu lain memang. Karena sadar hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Ya, saya kalau ketemu orang suka jilat-jilat, nah itu enggak sadar itu. Bahwa hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Nah ayat berikutnya berkata begini. Wow. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa Bapak Ibu? Kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kata kesanggupannya tolong dicatat. Itu artinya orang yang memang bertanggung jawab untuk tidak meremehkan yang Tuhan percayakan. Kata harta di sini saya tidak punya waktu untuk breakdown. Kata harta di sini dalam bahasa harafianya Inggris bagus.
Yaitu ketemu kata ini, to begin under, to begin quietly. Sesuatu yang dari dalam, sesuatu yang dari ketenangan. Ya, harta itu kalau dari dalam lain Bapak Ibu, dari dalam. Semua harta yang ada di permukaan, misalnya tumbuhan, ini sih bukan tumbuhan asli ya, plastik ya. Atau asli? Oh asli ya? Oh maafkan saya pikir asli ya, sorry Pak, ampuni dosa saya ya. Nggak asli. No, yang namanya bunga, batu punya harga. Tapi dibandingkan minyak, emas, uranium yang di dalam, itu jauh lebih hebat yang di dalam. Cuman mengeluarkan yang di dalam butuh harga, nggak gampangan. Makanya kekristenan harus mulai dari dalam. To begin under, to begin quietly, itu harta. Kedalaman. Itu kepercayaan. Saudara bisa tenang itu kepercayaan loh. Itu kepercayaan. Hidup itu kalau gelisah ngeri. Wah bingungi. Saudara pernah lihat orang yang bingungi terus muter terus sibuk. Kadang-kadang nganggur saja sibuk nganggur. Ada loh ya kan. Makanya itu Kompas berkata salah satu ciri orang stres adalah jalan-jalan di mall tanpa tujuan. Nah itu kategori stres. Itu Kompas yang beritahu bukan saya loh. Saya sampai kaget. Ya dong saudara itu kalau bisa tenang itu enak loh. Nyembah Tuhan tenang. Makan dengan keluarga tenang, gak dikejar-kejar apa. Makanya saya kalau makan sama keluarga, handphone saya matikan. Tenang, ngobrol dari hati ke hati. Itu anugerah. Sementara sekarang orang gelisah semua. Nah itu dia, lupa yang dipercayakan. Oke, ayat berikutnya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, perhatikan. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba ini nanti dapatnya bukan hanya 10 tapi 11. Karena yang satu nanti diberikan pada yang bertanggung jawab. Dia bisa dipercaya. Makanya jangan iri sama orang yang bisa besar. Karena memang bisa dipercaya. Pak tapi dia pakai shortcut jalan pintas nyogok-nyogok. Nggak usah marah. Nanti keadaan dan waktu akan membuktikan dia hancur. Kalau dia nggak kembali ke prinsip. Nggak usah marah. Nggak usah hakimi orang. Tapi kalau sudah lihat orang diberkati, kapasitasnya hebat. Ya karena memang bisa dipercaya kok. Oh dikatrol-katrol Pak. Nanti waktu dan keadaan yang akan membuktikan. Makanya kalau tidak kembali ke prinsip ngeri. Nah ini orang bisa dipercaya. Ditambahkan lagi talentanya. Ayat berikutnya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, yuk baca sama-sama Bapak Ibu semua. Pulanglah tuan hamba-hamba itu lebih kuat. Lalu mengadakan apa? Hati-hati loh, hati-hati loh. Saya takut sama ayat ini. Tolong keluarkan tadi yang bagian terakhir. Saya takut ayat ini. Saya beritahu ya Bapak Ibu. Nanti di sana ada hitungan belakangan. Makanya jangan takut sama manusia. Takut yang di sana nanti. Amin. Oh iya, kalau kita perlakukan keluarga dengan cara salah, ada pertanggungjawaban loh. Kalau kita perlakukan uang dengan cara salah, ada pertanggungjawaban loh. Kalau kita perlakukan waktu dengan cara salah, ini ayatnya ini, saya enggak bikin-bikin loh. Saya enggak nakut-nakuti saudara loh, cuman mengintimidasi saja. Enggak lawang, ini ada ayatnya kok, saya enggak bikin-bikin. Lama sesuai itu, nanti Pak Kris dihitung, Rubin Ong dihitung. Diaken dihitung, semua saudara dihitung, siapapun dihitung. Nanti itu. Ya, makanya saya katakan sekali lagi, tolong begini, yang hilang sekarang dari hidup kita, mari kembalikan lagi. Kalau waktu hilang dengan keluarga, yuk kembalikan lagi. Kehidupan doa mulai hilang, kita menyepelekan, kembali lagi. Sebab ini, kalau kita setia apa yang Tuhan percayakan, Tuhan sanggup melipat gandakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati jemaat di sini. Jadilah orang yang bisa dipercaya. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Shedekara papa. Yes Lord. Tutup mata saudara sebelum kita terima perjamuan kudus. Ini adalah darah dan tubuh yang dipercayakan buat kita. Manunggal dengan kita. Jangan sepelekan, bukan hanya karena kita makan dan minum. Tapi di luar sana cara hidup kita harus merefleksikan pengorbanannya, kasihnya.
Supaya dunia bisa lihat teladan, karena memang kita anak sulung. Ora patakas sandara Bapak, sembah Dia. Haleluya, worship God. Oh, shedekara Bapak, shekekara Bapak. Shedekara matakas sandara patakara Bapak, shedekara Bapak. Oh, shekekara Bapak, sembah Dia. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup. Mari belajar bersama-sama, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, sekali lagi mengiring seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa, kehendakku serahkan padamu, ku serahkan harapanku hanya ada di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, yes, untuk memuliakan-Mu, sekali lagi mari angkat tangan bersama Bapak Ibu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, yes, ku serahkan padamu. Harapan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, yes, amen, bejana-Mu, ya, untuk memuliakan-Mu, sekali lagi memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, sembah Dia. Hikarapalaba sedekarababa, sedekaramatakarapalamaso. Haleluya, sikarapataka sandarababa, sedekarapataka sandarababa.
tutup mata saudara, tetap angkat kedua tangan. Esau, Saul, Yudas adalah orang-orang yang kehilangan apa yang dipercayakan pada mereka. Karena mereka menyepelekan yang Tuhan percayakan. Saya belajar banget. Saya tidak mau menyepelekan waktu, kehidupan, keluarga. Bahkan pelayanan yang kelihatannya kecil. Orang suka menyepelekan ketika sudah jadi besar. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Sungguh-sungguh harga yang Tuhan percayakan. Sebab hidup ini ada pertanggungjawaban. Dan saudara jangan takut. Siapa yang setia, Tuhan selalu menambahi, tidak pernah mengurangi. Saya tidak tahu ada dari saudara yang sudah kehilangan waktu, kehilangan kehidupan, kehilangan keluarga, kehilangan apa saja. Mari minta hati yang bertobat hari ini dan berkata, kembalikan lagi itu buat kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Saya yakin keadaan kita sekarang itu hasil keputusan kita di waktu yang lalu. Tapi keadaan kita ke depan itu diputuskan oleh apa yang kita ambil di hari ini. Jangan keraskan hati kita waktu saudara mendengar ini. Ada banyak orang kehilangan sahabat, ada banyak orang kehilangan proyek dalam kehidupan. Karena menyepelekan yang dipercayakan dalam hidupnya. Hamba doakan buat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba berdoa, biar anugerah-Mu tetap turun dalam hidup umat-Mu Tuhan. Kami mau menghargai persahabatan, kami mau menghargai waktu, kami mau menghargai pelayanan, kami mau menghargai keluarga, kami mau menghargai pekerjaan, kami mau menghargai apa saja. Bahkan sebagai anak bangsa, kami menghargai bangsa ini Tuhan. Kami mau terlibat nyata buat bangsa kami. Sampai Tuhan nanti panggil kami dan Kau berkata, sabaslah hamba yang baik. Masuklah dalam kemuliaan Bapa-Mu. Itu hal yang kami nantikan Tuhan. Sebab itu lebih berharga dari apapun. Hari ini yang jauh dari Tuhan, kembalikan lagi. Hari ini kalau ada keluarga yang berantakan, Tuhan pulihkan lagi. Hari ini kalau ada waktu yang sia-sia, Tuhan kembalikan lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Mari muliakan Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Yang bernafas memuji-Mu. Terpujilah nama Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Bapa takayaran amaku Bapa sikapa takaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus. Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhan menyediakan lebih dari yang kau harapkan Bapak Ibu. Mari percaya saja pagi hari ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar Telinga yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.